di alam dunia ini kok bermusuhan dengan sesama manusia yang lain dengan tanpa hak, maksudnya bukan karena membalas sebab dimusuhi. Maksudnya ketika seseorang itu dimusuhi, contoh ketika seseorang itu dipukul, misalkan dipukul tanpa sebab, niku seandainya membalas, yang dipukul itu terus membalasnya sesuai dengan apa yang ia rasakan. Dipukul sakit terus balas mukul, niku ya ketika takaran pukulannya sama, niku sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada permasalahan karena sudah diselesaikan dengan cara dia membalas pukulan. Ketika seseorang niku memukul atau seseorang menzolimi saudaranya, kemudian yang dizolimi membalas kezolimannya, ya selesai perkaranya. Maksudnya selesai, besok di akhirat itu tidak ada permintaan pertanggungjawaban lagi, sama-sama sudah membalas. Tapi ketika seorang mendolimi orang lain, memusuhi, memukul atau mengambil hak orang lain, kemudian di dunia belum sempat terbalaskan, ya pasti di akhirat nanti akan ketemu pembalasannya oleh Allah. Misalkan sampean memukul sesama manusia, ketika memukul kok tidak meminta ampun, tidak meminta maaf, atau orang yang dipukul tadi tidak membalas, kemudian sampean tidak meminta maaf, dan orang yang dipukul terus tidak mengampuni sampean karena sampean tidak meminta maaf, tidak meminta halal, maka besok di akhirat pasti ketemu walaupun sampean hanya memukul satu kali. Karena itu termasuk perkara yang nanti pasti diselesaikan oleh Allah. Kezoliman terhadap sesama manusia niku pasti terselesaikan besok di akhirat. Atau sampean mengambil hak orang lain, ketika di dunia belum sempat meminta halal, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya barang yang remeh, itu pasti di akhirat nanti ketemu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah karena sampean mengambil hak orang lain secara zalim. Jika orang yang sampean ambil haknya itu belum menghalalkan atau sampean belum meminta halal ketika masih di dunia, pasti besok di akhirat ketemu. Jadi hak-hak adami terhadap sesama manusia itu pasti di akhirat diselesaikan semua oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berkaitan dengan sesama manusia atau hak-hak adami, ya pasti nanti yang punya hak adam itu akan diminta oleh orang yang dizolimi. Nah, ketika di akhirat itu, ketika di dunia itu mendolimi orang lain bersifat harta, misalkan mengambil harta orang lain atau mengambil sesuatu milik orang lain yang bersifat harta, baik uang ataupun yang lain, walaupun sedikit, niku pasti besok diminta untuk mengembalikan. Nah, besok di akhirat itu tidak ada lagi harta. Sampean misalkan mengambil hak orang lain walaupun hanya 1.000 rupiah. Nah, besok di akhirat kan sudah tidak ada uang 1.000 rupiah. Nah, ketika
yang dizolimi itu meminta sampean untuk mengembalikan besok di akhirat, cara mengembalikannya ya sampean amal baiknya sampean itu nanti diminta untuk diberikan kepada orang yang sampean zolimi. Jadi walaupun sedikit, walaupun harta itu hanya sedikit, tetap diselesaikan. Tapi cara penyelesaiannya itu ketika harta ya tentunya di akhirat kan sudah tidak ada harta lagi, yang ada hanya amal. Ketika punya amal baik, maka amal baiknya orang yang menzolimi itu nanti diberikan kepada orang yang dizolimi. Ketika amal baiknya sudah tidak ada lagi, atau amal baiknya sudah habis untuk menyelesaikan hak-hak Adam yang sangat banyak, maka ketika sudah tidak punya amal baik, maka amal buruknya orang yang dizolimi itu nanti diberikan ke orang yang menzolimi, karena sudah tidak punya amal baik lagi orang yang menzolimi, sehingga amal buruknya orang yang dizolimi atau amal buruknya orang yang disakiti atau diambil haknya itu nanti diberikan kepada orang yang menzolimi. Cara penyelesaiannya kan gitu, karena sudah tidak ada lagi harta, maka walaupun hanya sedikit yang berkaitan dengan hak Adam itu harus dijaga betul, walaupun hanya hal-hal yang remeh.